serta memberi ancaman dan peringatan akan azab Allah yang dahsyat bagi orang-orang yang kafir dan zalim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-213, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin." وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Yang makna dari ayat-ayat yang mulia tersebut adalah manusia itu dahulunya adalah umat yang satu di atas tauhid, di atas Islam. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi untuk membawa kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Dan Allah menurunkan bersama para nabi tersebut kitab dengan hak, dengan benar, agar Allah memutuskan di antara manusia tentang semua perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Dan tidak ada yang berselisih tentang kitab itu, melainkan orang-orang yang telah menerima kitab tersebut, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Mereka berselisih dikarenakan kedengkian di antara mereka. Maka kemudian Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, kepada kebenaran tentang perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah ayat 213. Kaum muslimin rahimakumullah, makna secara umum ayat tersebut adalah bahwa dahulu, sebelum terjadinya perbuatan syirik di muka bumi atau di antara manusia, anak cucu Adam alaihissalam ini hidup dalam satu umat yang bertauhid dan menyembah Allah Ta'ala semata. Mereka hidup selama 10 kurun, 10 generasi di atas Islam, di atas fitrah. Dan ini terjadi sebelum munculnya kesyirikan pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi 10 generasi antara Nabiullah Adam alaihissalam hingga Nabiullah Nuh alaihissalam, 10 generasi ini mereka semua hidup di atas Islam. Sampai akhirnya terjadi benih-benih kesyirikan di antara kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mulai menyekutukan Allah Ta'ala dengan patung-patung yang mereka buat dengan perintah dan bisikan syaitan. Maka kemudian Allah Ta'ala mengutus seorang Nabi dan Rasulnya, yaitu Nuh alaihissalam, abdan syakura, hambanya yang pandai bersyukur. Dan diterangkan dalam surah yang lain, itu surah Nuh, bahwa syaitanlah yang membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat lukisan-lukisan. Lukisan 5 orang saleh, 5 orang ahli ibadah yang meninggal di tengah-tengah mereka. Yang pada awalnya lukisan-lukisan itu tidak disembah.
hanya dijadikan kenang-kenangan. Tapi setelah berlalunya masa dan punahnya generasi tersebut, maka syaitan mengajak kepada anak cucu mereka untuk menjadikan lukisan-lukisan tersebut sebagai patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah terjadinya awal kesyirikan dan kesesatan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mengutus seorang nabi dan rasul untuk mengajak manusia kembali ke jalan yang lurus, ke jalan tauhid. Nah, setelah terjadi kesyirikan ini, manusia terpecah. Fakhtalafu, berpecah, berselisih, ya, menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang beriman dan kelompok yang kafir. Kelompok yang mengesahkan Allah dan kelompok yang menyekutukannya. Dan demikianlah, secara ganti, secara estafet, Allah mengutus rasul demi rasul, silih berganti. Para nabi dan rasul itu membawa kitab-kitab suci dari Allah Ta'ala yang berisi hukum-hukum yang memutuskan setiap persoalan yang diperselisihkan oleh umatnya. Kemudian Allah Ta'ala mengkhabarkan dalam ayat ini bahwa mereka yang berselisih tentang kitab-kitab suci itu tidak lain adalah orang-orang yang telah menerima kitab suci tersebut. Mereka yang telah mendapatkan kitab suci, termasuk di dalamnya ahlul kitab, setelah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada mereka, justru mereka berselisih di antara mereka. Berselisih tentang kebenaran yang telah jelas dalilnya dan ayat-ayatnya. Karena apa? Baghyam bainahum. Karena kedengkian di antara mereka. Jadi ini penyebabnya, ya, adanya hasad, keiri hatian, kedengkian, kecemburuan yang membuat mereka meninggalkan yang hak dan mengikuti hawa nafsu dan syahwat mereka. Jadi mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kabilahnya daripada mengikuti al-haq yang diturunkan Allah dalam kitab-kitab sucinya. Dan bangsa Yahudi adalah contoh yang tepat untuk permasalahan ini. Mereka telah diberikan kitab suci Taurat yang di dalamnya terdapat hukum-hukum Allah dan tercantum dengan jelas keterangan-keterangan kepada mereka. Dan di tengah-tengah mereka diutus sekian banyak nabi dan rasul untuk selalu mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Akan tetapi mereka senantiasa berselisih dalam banyak syariat, hukum dan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya mereka bergelimang dalam kesesatan dan kezaliman. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Kemudian Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa untuk orang-orang yang beriman, Allah memberikan petunjuknya kepada mereka. Mereka ditunjuki oleh Allah kepada kebenaran yang diperselisihkan oleh orang-orang banyak. Sebagaimana firman-Nya, "Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih." Maka Allah pun memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap kebenaran yang diperselisihkan oleh manusia tersebut. Yakni, ketika manusia berselisih tentang kebenaran, Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman atas izin dan kasih sayangnya. Maka bagi Allah segala puji dan keutamaan. Di antara kebenaran yang diperselisihkan oleh ahlul kitab, oleh umat-umat yang telah menerima kitab sebelum kita, dan Allah Ta'ala menunjuki kita kaum muslimin kepadanya, adalah pertama, tentang keimanan kepada Nabi dan Rasul yang mulia, yaitu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Tentang keimanan kepada Nabi Isa alaihi salam, hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tentang Nabi Isa alaihi salam ini, ahlul kitab sendiri berselisih. Kaum Yahudi mengingkari kerasulannya, mendustakan dakwahnya, dan menuduhnya sebagai anak zina, serta mengklaim bahwa mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Isa alaihissalam yang demikian mengagumkan itu tidak lain adalah sihir belaka. Tidak sampai sebatas ini saja, mereka membuat makar dan berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah menyelamatkannya. Ini sikap kaum Yahudi. Sedangkan kaum Nasrani atau Kristen, mereka mengagungkan Nabi Isa alaihissalam, tapi melampaui batas. Sampai mereka menganggap Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sebagai Tuhan di samping Allah Ta'ala. Dan mengatakan bahwa ia adalah anak Allah. Maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang dikatakan oleh kaum Nasrani tersebut. Ini yang pertama. Kebenaran yang diperselisihkan oleh ahlul kitab, sementara kaum mukminin ditunjuki oleh Allah sehingga tidak tersesat. Yang kedua tentang hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang paling utama dan sayyidul ayam, penghulu hari-hari.
Dan Allah Ta'ala mensyariatkan kepada segenap manusia untuk melaksanakan ibadah yang khusus pada hari Jumat tersebut. Mensyariatkan suatu ibadah tertentu di hari Jumat tersebut. Hari berkumpulnya manusia, hari Id, hari besar yang senantiasa berulang setiap pekan. Ini syariat Allah Ta'ala untuk semua umat. Akan tetapi kaum Yahudi menggeser hari Jumat ini satu hari setelahnya, itu menjadi hari Sabtu. Mereka tidak menetapi syariat Allah ini, tapi mereka menarik atau menggeser hari Jumat ke hari Sabtu. Sedangkan kaum Nasrani atau kaum Kristen menggeser 2 hari berikutnya itu di hari Ahad atau hari Minggu. Padahal Allah tidak menjadikan hal itu. Adapun kaum mukminin, orang-orang yang beriman, tetap diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk menetapkan hari Jumat tersebut dan tidak menggeser ke belakang ataupun ke depan. Ini. Yang ketiga adalah tentang kiblat. Kiblat salat adalah kiblatnya bapak para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi kaum Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis dan orang-orang Nasrani menghadap ke timur. Maka Allah Ta'ala menunjuki umat Islam untuk menghadap kiblat Al-Baitul Atiq, rumah yang tua, rumah Allah yang sejak tua, dibangun sejak dahulu. Itu kiblatnya ayah para nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah, pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 213 ini diantaranya adalah, pertama, pada awalnya segenap manusia itu bertauhid kepada Allah, tetap di atas fitrah tauhid ini. Sedangkan syirik merupakan sesuatu yang datang kemudian kepada manusia. Kedua, yang paling utama dan paling pokok dari tugas para rasul ialah menyampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh, serta memberi ancaman dan peringatan akan azab Allah yang dahsyat bagi orang-orang yang kafir dan zalim. Dan terkadang disyariatkan kepada para rasul tersebut untuk memerangi orang-orang yang kafir, sehingga para rasul pun memerangi mereka seperti yang disyariatkan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, di antara tanda pengkhianatan umat dan dihadapkannya mereka kepada kerugian dan kehancuran ialah perselisihan mereka tentang masalah Alkitab dan agama mereka. Mereka berani mengubah makna atau kandungan dari ayat-ayat Allah Ta'ala dan mengganti atau menukar syariat yang suci dengan hukum-hukum hawa nafsu dalam rangka untuk menjaga kedudukan mereka dan mengekor di belakang hawa nafsu dan kefanatikan. Inilah yang sekarang menimpa umat Islam dan telah menimpa umat-umat sebelumnya. Dan ini juga yang merupakan sebab terjadinya pertumpahan darah pada orang-orang Yahudi. Pelajaran yang keempat, umat Islam yang mendapatkan hidayah, mereka hidup berdasarkan kitab dan sunnah. Mereka menjadikan Alkitab dan sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut sebagai landasan akidah atau keyakinannya, sebagai landasan ibadah, dan sebagai sumber hukum dalam peradilan atau perundang-undangan mereka. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dan inilah nikmat Allah yang sangat besar, sebagaimana firman-Nya dalam ayat tersebut, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Maka Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada orang yang beriman dengan izinnya kepada kebenaran yang diperselisihkan oleh orang-orang banyak. Keempat, hidayah atau petunjuk hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia yang mampu menyalurkan hidayah. Hanya Dia Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka hendaknya setiap hamba senantiasa memohon hidayah, memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala dengan berulang-ulang, baik di dalam salat-salatnya maupun di luar salat, agar Allah Ta'ala berkenan memberinya petunjuk kepada kebenaran. Inilah sekelumit tafsir dari ayat 213 ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan hidayah dan ditetapkan di atas hidayah tersebut sampai kita bersua menghadap Allah Ta'ala. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik,
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.